Peluang usaha budidaya cabai. Tanaman cabai dapat tumbuh di wilayah Indonesia dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Peluang pasar besar dan luas, dengan rata-rata konsumsi cabai 5 kg kapita tahun 2013, dan 90% cabai dikonsumsi dalam bentuk segar. Untuk itu diperlukan budidaya cabai sesuai dengan Good Agriculture Practices, GAP, yang mengedepankan keamanan pangan dengan mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimia, untuk beralih ke pupuk kandang, kompos, dan pestisida nabati, organik, serta dapat menurunkan biaya produksi. Tantangannya adalah bagaimana caranya agar produksi cabai terus meningkat agar petani cabai bisa untung ke depannya. 1. Pembibitan. 2. Persiapan lahan. 3. Penanaman. 4. Pemeliharaan. 5. Pemanenan. Teknis pembibitan. Persemaian. Persemaian dibuat dalam bedengan rak yang diberi naungan plastik transparan. Buat campuran media semai 2 ember tanah plus 1 ember pupuk kandang dan 150 ger SP36 atau 80 ger NPK dihaluskan, lalu tambah karbofuran 75 ger, lalu diayak dari 90%-nya. Bisa dijadikan 300-400 polybag. Benih ditanam dalam polybag plastik semai, ukuran 4x6 cm, dibuat lubang semai 0,5 cm, dan ditutup tanah halus atau abu. Bibit dapat dipindah ke lapang setelah 1721 hari. Syarat lokasi persemaian. 1. Tempat bersih. 2. Tersedia sumber air. 3. Mudah dalam pengawasan. Pembuatan media semai. 2 ember tanah plus 1 ember pupuk kandang. Campurannya diayak halus plus 150 ger NPK atau SP36 plus 75 ger karbofuran, sama dengan 300-400 kantong polybag. Cara peram biji cabai. 1. Lubangi plastik. 2. Masukkan benih. 3. Rendam 8-12 jam dalam air hangat. 4. Tiriskan. 5. Bungkus dalam kain tebal lembab. 6.2 lapisan koran basah. 7. Siapkan kotak plastik dari plastik bening berukuran panjang 30 cm dan lebar 30 cm. 8. Masukkan dalam kotak. 9. Pasir diisi 1/4 dari kaleng, dibasahi. 10. Pemberian cahaya dengan bohlam 15-25 watt. 11. Hasil peram, biji sudah tumbuh kecambah. Pemilihan varietas menunjukkan keterangan mutu, kemurnian benih, daya tumbuh, masa kadaluarsa. Cara menanam benih dalam media. 1. Media tidak perlu sampai penuh, cukup 3/4 dari polybag. 2. Masukkan benih yang sudah diperam agar benih lebih kuat dan cepat muncul tunas. 3. Gunakan benda yang runcing, jangan menggunakan jari tangan untuk melubangi. 4. Tutup benih dengan debu atau abu supaya tunas lebih mudah muncul. 6. Jaga selalu kelembaban tanah, jika perlu siram pagi dan sore. 7. Seleksi bibit yang sehat dan kuat, agar maksimal hasilnya di lapangan. 8. Seleksi bibit yang seukuran dan sehat. Beberapa alternatif yang baik. Berikut adalah alternatif yang disarankan untuk media semai bila memiliki modal dan persediaan barang yang cukup, dapat disesuaikan dengan kemampuan petani, demi hasil akhir yang lebih menjanjikan. 1. Tray digunakan sebagai alternatif wadah persemaian selain polybag, jika dihitung lebih efektif dan efisien. Tray digunakan sebagai alternatif wadah persemaian selain polybag, jika dihitung lebih efektif dan efisien. 2. Cocopit. Campuran media semai pengganti tanah, selain ramah lingkungan, membuat bibit jadi kuat saat pemindahan, terbuat dari limbah kelapa. Perawatan bibit. Jangan diberi pupuk selama perawatan. Gunakan insektisida dan fungisida setengah dari dosis anjuran. Jika tidak ada hama dan jamur, tidak perlu dilakukan penyemprotan. Bila dengan sungkup pendek, maka 10 hari sebelumnya harus dapat sinar matahari penuh. Screenhouse, utamakan kebersihan, perhatikan layout tata letak. Gunakan irigasi sistem kabut, rangka alternatif menggunakan bambu dan ijuk.
Lahan harus disiapkan 40 hari sebelum masa tanam. Ukur keasaman, pH, dan beri kapur sesuai dosis 4-5 ton, H. Bajak dengan traktor cangkul, kedalamannya 30-40 cm, serta gulma dibersihkan. Taburkan pupuk kandang 20-30 ton, H. Buat bedengan dengan lebar 110-120 cm, tinggi 30-40 cm, dan jarak antar bedeng 60-70 cm. Panjang bedeng disesuaikan dengan panjang lahan. Beri pupuk dasar urea, ZA500, SP36300, KCL200, lalu tabur per meter kurang lebih 100 ger diaduk rata. Jangan lupa, pemberian kapur jadi penting. Lakukan pengukuran keasaman, pH, sebelum olah tanah. Gunakan alat pengukur keasaman tanah, pH meter. Pembuatan bedengan, lebar atas 100 cm, musim hujan, tinggi 50-60 cm, selokan 70-80 cm, selokan 70-80 cm, musim kemarau, tinggi 30-40 cm, selokan 60-70 cm, selokan 60-70 cm, asteris tampak potongan dari depan, lebar bawah 110-120 cm. Jarak tanam, musim hujan, musim kemarau, jarak antar tanaman 60-70 cm, jarak antar tanaman 60-60 cm, perhatikan jarak tanam agar tidak terlalu jauh, boros tempat, maupun terlalu dempet, mudah tertular penyakit, dan sulit pada waktu panen. Jarak, asteris tampak dari atas. Komposisi pupuk dan tanah, pada bedengan, urea, ZA500, SP36, 300, KCL200, 100 ger, meter, pupuk, kandang, 20-30 ton, H, diaduk rata, tanah, asteris tampak potongan dari depan. Pemasangan mulsa, plastik, lakukan pemasangan saat terik, matahari, tarik kuat supaya permukaan rapi dan tidak kendur, bedengan dengan panjang 12 meter, membutuhkan mulsa sepanjang 11,5 meter, mulsa dapat mencegah tumbuhnya gulma atau tanaman pengganggu, serta menjaga kelembaban tanah. 3. Penanaman. Cara menanam bibit pada bedengan, tanam pada pagi dan sore hari. Sehari sebelumnya, lahan diairi bersamaan dengan pembuatan lubang tanam. Pada mulsa, plastik, lepaskan polybag tanpa merusak akar, lalu tanam, dan siram secukupnya. Media semai menyatu dengan tanah. Segera tutup dengan tanah bila akar terlihat. Jangan ada rongga antara tanah dengan plastik mulsa. Disiram secukupnya. Tanam, mulsa sudah dilubangi, menyatu dengan tanah, diairi sehari sebelumnya, diairi sehari sebelumnya. Syarat lokasi penanaman, 1. Tempat terbuka dan bersih, 2. Tersedia sumber air yang cukup, 3. Mudah dalam pengawasan. Pemasangan ajir atau lanjaran, 1. Tinggi ajir 1,5-1,75 meter tergantung tipe tanaman cabai. 2. Pemasangan ajir maksimal 21 hari setelah tanam. 3. Pengikatan dengan membentuk huruf 8. Lahan tertutup, screen house, dan terbuka. Screen, jaring, ukuran sangat kecil. Penggunaan screen house sangat dianjurkan, karena dapat mengurangi biaya produksi, menekan pertumbuhan hama penyakit pengganggu, konstruksi bambu diikat oleh ijuk, menghemat penggunaan air, meningkatkan produksi, dapat ditanam sepanjang tahun. 10. Pemupukan. Pupuk susulan diberikan 2 minggu setelah tanam, dengan dikocorkan bisa dengan NPK. Setengah gelas diencerkan dengan air 1 ember, 10 liter, untuk pemupukan 40 tanaman. Pemupukan diulangi tiap 10-14 hari sekali tergantung kondisi tanaman. Semakin subur, semakin lama intervalnya. Umur 50-65 hari dan 115 hari diberi pupuk susulan granular, sebar, sebanyak 1 sendok. Pengendalian hama dan penyakit. 1. Jaga kebersihan lahan. 2.
Monitoring, amati perkembangan hama dan penyakit secara rutin. 3. Lakukan tindakan segera setelah teridentifikasi terserang. 4. Gunakan pestisida yang tepat waktu, sasaran, cara dan dosis. 5. Amati dan ulangi penyemprotan. 6. Eradikasi, buang, tanaman, bagian tanaman sakit. 4. Pemeliharaan. Pemeliharaan berdasarkan hama penyakit. Perhatikan 4 hal utama dalam pemeliharaan tanaman cabai untuk mencapai efektivitas dalam biaya perawatan dan tentunya hasil akhir yang maksimal. Jaga selalu kebersihan lahan, tanaman, air, perkakas, del, untuk menghindari munculnya penyakit. Jangan lupa untuk evaluasi dan belajar dari pengalaman agar semakin mahir dan sigap di masa depan. 1. Sanitasi kebersihan. 2. Pengamatan. 3. Evaluasi. 4. Aksi, tindakan. Lakukan pengamatan secara rutin dan berkala terhadap kondisi tanaman agar tahu betul akan masalah yang timbul dan tindakan yang akan dilakukan. Ambil tindakan sesuai dengan permasalahannya dengan tepat guna, supaya tidak ada pemborosan tenaga, waktu, dan biaya karena kesalahan aksi. Perempelan. Buang tunas di ketiak daun di bawah cabang Y. Di dataran rendah perempelan dimulai pada hari ke-8 sampai 12 setelah tanam. Di dataran tinggi perempelan dimulai pada hari ke-15 sampai 20 setelah tanam. Lakukan perempelan kembali pada 75 hari setelah tanam pada dataran rendah dan 90 hari setelah tanam pada dataran tinggi. Pengairan dan drainase. Mengatur dan mengawasi ketersediaan air dan keasaman tanah sampai masa panen. Manfaatkan panas matahari dan gunakan ketersediaan air dengan tepat guna. Gunakan pH-meter untuk cek keasaman tanah. 5. Pemanenan. Cara panen dilakukan dengan dipetik buahnya. Merah 100%. Cabai dipanen pada saat buah berwarna merah penuh 100% untuk dijual ke industri pengolahan cabai. Merah 80%. Cabai dipanen pada saat buah berwarna merah 80% untuk dijual di pasar.